Kita ini posisi di hadapan Allah, bagaimana kita menyangka Allah. Kalau kita sangka baik, Allah akan datangkan yang baik-baik. Kalau kita sangka buruk, Allah akan datangkan yang buruk-buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya dalam pengkabulan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali yang punya nama Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau punya satu karya yang fenomenal disebut dengan Ihya Ulumuddin, dan ini juga disampaikan senada sama seperti halnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ada 10 adab-adab berdoa, ada etika-etika di mana doa kita ingin diijabah oleh Allah. Itu ada waktu dan tempat yang memang sudah dikasih tahu oleh Nabi untuk kita perhatikan waktu dan tempat tersebut agar kita mendapat ijabah dari doa yang sedang kita panjatkan. Pertama, bahwa waktu doa itu bisa diijabah terutama hari Jumat. Sebagaimana Lailatul Qadar dirahasiakan waktunya di Ramadan, begitu pula Jumat di setiap pekannya kita dikasih waktu yang Nabi sampaikan bahwa ada waktu yang mustajab. Maka kalau hari Jumat jangan mancing. Ini mancing ikan kagak dapet, doa kagak dipanjatin. Nah, kalau kita hari Jumat memperbanyak doa, itu maka ada peluang di mana yang kita mintakan selama ini bisa dipercepat oleh Allah untuk diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain hari Jumat ada hari-hari tertentu seperti hari Arafah. Itu merupakan hari istijabah. Kalau kita kenal juga di malam hari, kalau yang sering belanja minyak wangi, ini kenal istilah malaikat subuh. Saya belum pernah dengar istilah minyak wangi malaikat siang tengah hari bolong. Yang ada malaikat subuh. Dan benar, setiap menjelang subuh itu malaikat turun mencari hamba-hamba Allah siapa yang meminta. Nanti disampaikan kepada Allah, lalu Allah ijabah daripada permintaan hamba itu. Maka memang rasa-rasanya menjelang subuh itu mengantuk, mata berat. Tapi ingat, di saat orang-orang sedang lalai, terlelap dalam tidur, sedang nyenyak dalam istirahatnya, namun dia bermohon kepada Allah, bisa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perhatikan dalam kondisi suci. Saat kita berwudu, kemudian juga menghadap ke arah kiblat. Ini menjadi dorongan doa kita bisa cepat diijabah oleh Allah. Yang ketiga, kita juga perlu ketahui, dan ini kata catatan Imam Nawawi, ahammuha, perkara paling penting dalam berdoa itu adalah at-taubah, taubat. Di mana sebelum kita memohon kepada Allah, kita sesali terlebih dahulu dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita sudah lakukan. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa itu bisa tertolak lantaran kita memiliki dosa-dosa kita. Dosa menjadi penghalang daripada doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang perlu kita perhatikan juga, makanan kita, minuman kita, pakaian kita harus dipastikan halal dalam pencarian rezeki yang kita sudah cari. Bahwa mat'amu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabalah. Ada seorang yang Nabi Muhammad SAW
Isyaratkan dia orang biasa. Tetapi karena seluruh pakaian makanan yang ia konsumsi beserta minuman itu dipastikan halal, maka doanya diijabah cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau pakaian, minuman, makanan yang kita makan itu haram, maka itu juga menjadi penghalang doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, tentu kita perhatikan bahwasanya ada tempat yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad, bahwa ketika kita berangkat umroh, amin, atau haji, di sana ada tempat-tempat seperti satu contoh tempat multazam di antara Hajar Aswad dengan rukun Hijr Ismail. Ini ada multazam. Di situ setiap orang memohon kepada Allah, berdoa, bahkan berdesak-desakan, karena Nabi janjikan doa di situ akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita sebagai hamba Allah tugasnya hanya usaha alias ikhtiar, dilanjutkan dengan berdoa dan tawakal. Ini 3 unsur harus disatukan untuk kita lakukan setiap aktivitas kita. Maka di saat kita libatkan Allah dalam seluruh kegiatan kita, dengan kita berikhtiar, berdoa dan tawakal, selesai tugas hamba. Selanjutnya soal hasil, apa yang kita inginkan, itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kita perlu adanya mental yang kuat, prinsip yang kuat, dan keyakinan yang kuat. Di antara adab juga ada keyakinan. Nabi sampaikan dalam satu sabdanya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah, tapi hati kita juga harus yakin bahwa doa kita betul-betul akan diijabah. Ini ya Allah, mudah-mudahan punya motor tahun 2024. Dalam hati, apa iya ya? Bah mungkin ya? Nggak yakin. Siapa yang mau ngasih? Duit dari mana? Baru berdoa sudah tidak yakin, maka itu tidak akan terijabah. Maka itu pentingnya kita husnuzon, baik sangka kepada Allah dalam doa-doa yang kita panjatkan dan kita mintakan kepada Allah. Tentunya disitulah kita harus yakin, sebenar-benar yakin bahwa Allah punya nama di antara 99 nama, Al-Mujib. Al-Mujib itu artinya zat yang maha mengijabah. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan ijabah, aku akan berikan. Nah, adapun yang kita minta 10 dikasih 2, alhamdulillah. Yang kita minta 100 dikasih 50, alhamdulillah. Semua kita syukuri, karena tidak ada jalannya roda kehidupan ini melainkan pasti ada hikmah di balik kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita terus meyakini bahwa Allah yang maha baik, maka tidak pernah ada pikiran-pikiran kotor dalam otak kita bahwasanya apa yang menimpa kita menjadi sesuatu yang buruk buat kita. Sejatinya meskipun hal yang tidak kita sukai dalam hati kita, tapi kalau Allah sudah berikan takdir, maka kita cukup ridha dengan takdir yang Allah tentukan. Hidupan kita akan berjalan dengan tenang dan nyaman. Mudah-mudahan, sekali lagi, doa-doa kita, harapan kita ini 2024. Kalau 2024 pergantian tahun, kita pasti minta yang baik-baik. Semoga Allah datangkan yang baik-baik dan hajat kita
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah sering berdoa nih. Ya, wajah-wajah yang sering meminta kepada Allah, tandanya sering sujud dan bermohon dengan penuh kekhusyuan. Tapi saya nggak tahu doanya udah pada diijabah apa belum ini. Nah, ada yang udah pastinya, ada yang belum. Nah, yang udah jangan jumawa, yang belum juga kita jangan putus asa. Sebab putus asa itu berdosa. Kalau putus cinta soal biasa. Ya, jadi kalau kita putus cinta ya selalu aja, masih ada yang lain, kan gitu kan. Tapi kalau soal putus asa ini sudah menjadi dosa kita. Saya rasa ini yang perlu kita perhatikan dalam doa dan ibadah yang paling mulia ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.